Halo guys, jumpa lagi ya di channel Candle to Candle. Saya doakan teman-teman selalu sehat dan rezekinya banyak. Amin. Langsung ya guys ya, video kali ini kita akan bahas angka sakral dalam forex. Apalagi nih bang guys. Oke, langsung aja. Ada 3 hal yang perlu saya sampaikan terlebih dahulu guys. Ya, teman-teman perhatikan ya dengan seksama. Kita akan memahami 3 ini dengan baik ya. Yang pertama, kita harus paham dulu ya, resiko melawan tren dibandingkan dengan resiko mengikut tren. Di sini pasti teman-teman sudah banyak yang tahu ya. Kita sama-sama setuju bahwa kan paling enak ikut tren ya. Harga kan digerakkan oleh institusi besar ya guys ya. Maka kita ikuti aja institusi besar itu. Ya kan? Coba ya seperti ini ya. Market itu harga bergerak seperti ini ya, dalam gelombang ya, dalam wave. Nah, kalau kita mindsetnya ingin buy pada tren penurunan, nah itu kan beresiko guys. Ngerti ya maksudnya ya. Jadi lebih baik ya kita ini loh belajar mendeteksi yang ini. Nah, swing ini. Kapan swing ini terjadi, kita akan ikut penurunan. Kalau trennya turun ya, kita bisa mendeteksi ini, kita ikut turun. Nah, ini disebut follow the trend gitu loh. Ya. Bukan kita sell di sini, bukan. Tapi sellnya yang di sini gitu. Yang di swing ini. Gitu, guys. Ya, itu jauh lebih aman. Ya, itu dulu ya yang harus kita pahami ya. Oke. Nah, yang kedua, yang kebanyakan dari kita susah untuk menerimanya. Ya. Kita harus ikhlas, guys. Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. Kalau aku ikhlas, ya Allah, aku ikhlas. Kita harus ikhlas dalam menerima kenyataan bahwa bentuk struktur itu bermacam-macam, guys. Ya, harga meninggalkan jejak gelombang market itu bermacam-macam. Kita harus ikhlas menerima kenyataan ini. Kayak gini, saya tunjukkan ya. Ada market yang seperti ini, misalkan turun ya, lalu membuat gini, ya. Ini impulsif banget. Dia membuat drop, base, drop, base, drop. Jadi impulsif banget. Ada juga yang gelombang market seperti ini, ya, turun, naik sedikit, turun, naiknya sedikit gitu loh guys. Kemudian turun, nah gitu. Ya, ada juga yang seperti ini, naiknya agak banyak, baru turun, naiknya agak banyak, baru turun. Nah, seperti ini. Ya, ada juga yang seperti ini, naiknya banyak sekali ya, kemudian turun. Turunnya ngebreaknya itu nggak banyak-banyak amat, dia naik lagi gitu loh. Kemudian turun. Ya, pasti ya apa namanya? Pernah menjumpai market-market yang seperti ini ya, guys ya. Gitu. Nah, ini mirip sideways ya. Mirip sideways tapi membentuk tren gitu loh. Ya. Nah, sekarang perhatikan ini, guys. Ya. Pullback-nya ini hampir nggak ada. Dia hanya base. Ini juga. Kalau yang tipe kedua, ini pullback-nya hanya sedikit. Ya. Kayak gitu. Lalu ini pullback-nya yang lumayan. Ini pullback-nya yang lebih besar. Ya. Nah, coba sekarang bedakan. Nah, kita bermula dari sini aja ya. Nah, ini guys. Ya, pullback sini. Kalau kita dapat titik ini untuk lanjut tren, nah itu kan bagus. Ini gini aja. Dari high ke low, ya. Ini kira-kira berapa guys? Seperempatnya ya. Ya kan? Kalau ini saya tarik Fibo ya misalkan ya. Ini 100 ya. Ini 0. Maka ini adalah seperempatnya. 50%-nya di sini ya. Ini adalah setengah bagian. Ya, ini sama juga setengah bagian. Tapi kalau ini saya bagi 2 lagi, kan menjadi seperempat bagian. Sampai sini paham ya guys ya. Nah, contoh yang wave ketiga ini. Ini seperti ini. Nah, kira-kira ini setengah bagian guys.
dia pullback setengah bagian, kemudian turun lagi. Pullback lagi setengah bagian, di sini turun lagi guys, gitu. Tapi kalau yang terakhir ini pullbacknya tinggi, seperempat bagian atas. Ya, kalau saya gambarkan seperti ini ya. Nah, ini setengahnya, ini seperempatnya. Seperempat bagian atas turun lagi. Terus dari sini yang baru ya, seperempat bagian atas turun lagi. Seperempat bagian atas turun lagi. Kira-kira seperti itu. Nah, kita harus terima kenyataan ini dulu ya guys ya, bahwa bentuk-bentuk market structure itu berbeda-beda ya. Oke, lanjut ya. Kemudian yang ketiga ya. Sebentar ya guys ya. Nah, kemudian yang ketiga ini pahami konsep bisnis guys atau dagang. Ya. Contoh ini saya tarik garis 100. Ini saya tarik garis 0 ya. Maka angka 50-nya itu adalah harga keseimbangan ya, harga equilibrium. Nah, dalam forex setengah bagian atas ini disebut premium guys. Harga premium. Ya, kalau ini harga diskon. Jadi kalau misalkan tren bergerak turun ya, kan kita mau jual aja ya guys ya, mau jual. Nah, ketika harga naik mendekati harga premium ya, ini kan naik kan berarti harga mahal guys. Kita jual, nah kita untung banyak gitu ya. Tapi kalau kita dalam tren kenaikan ya seperti ini ya, nah kayak gini. Kita membeli pada harga diskon ya, harga yang serendah-rendahnya. Ini harga tertinggi misalkan ya, ini tuh harga turun. Nah, kita kan dapat diskon ya istilahnya ya. Kemudian harga naik lagi, nah kita dapat untung. Nah, kayak gitu ya guys ya. Oke, saya lanjut lagi. Jadi teman-teman pahami ini aja dulu, konsep sederhana ini ya. Jika mau jual, teman-teman di harga yang paling setinggi-tingginya, kalau mau beli di harga yang serendah-rendahnya. Gitu aja. Ya. Dan ini guys, angka sakralnya. Ya. Ini menurut versi saya ya guys ya. Ini saya permudah gitu loh. Dari sekian lama saya belajar ini, riset ini, saya permudah aja gitu. Supaya kita nggak bingung-bingung gitu, nggak ribet analisanya. Angka sakralnya itu berada pada seperempat bagian guys ya, dimana kalau misalkan dari 0 dari bawah ke atas menuju 100, maka ini 75%. Kalau yang ini 25%. Jadi 75% dan 25% ini menurut saya angka sakral guys, gitu ya. Seperempat bagian ya. Sampai sini terima dulu ya guys ya, kenyataan ini ya. Jadi gini, dari angka 0 ke 100 ya kita bagi 4 gitu loh. Kita bagi 4 bagian biar mudah gitu. Ya. Ini nanti ada kaitannya dengan angka Fibonacci ya. Ini sangat simpel sekali guys ya. Kalau misalkan kita mau sell nanti ya pada tren penurunan ya seperti ini, mau sell, tunggu pullbacknya sampai mendekati level ini loh, 75% ini loh, seperempat bagian ya, seperempat bagian ini atau ini terserah, pokoknya menembus equilibrium ini. Equilibrium ini ditembus, nah kita siap-siap untuk sell. Begitu juga sebaliknya, kalau kita mau buy ya, harga naik gini, ketika pullback turun, tunggu nembus equilibrium 50% ini ya, tunggu sampai ke seperempat bagian. Kita ancang-ancang untuk buy lagi, lanjut naik. Itu simple guys konsepnya, sangat sederhana. Ya ini konsep bisnis atau konsep dagang gitu. Nah untuk nomor 1 dan nomor 3 ini guys ya,
kita harus kuat dulu ya guys ya. Harus benar-benar paham. Ini basic guys ya. Jadi konsep bisnis, konsep dagang ini kita harus paham dulu ya. Dan saya yakin teman-teman pasti mudah ya untuk memahami konsep bisnis atau konsep dagang yang ini ya guys ya. Nah ini ya. Oke. Lalu yang nomor satu ini tadi resiko lawan tren, resiko ikut tren. Saya harap teman-teman juga mengerti ya. Oke. Nah yang kedua ini guys ya. Dengan kita bisa ya ikhlas menerima kenyataan bahwa bentuk struktur yang bermacam-macam, maka nomor 2 ini bisa memberikan kita referensi untuk SOP atau style trading kita guys ya. Ini bisa jadi referensi ya. Nah referensi yang bagaimana bang? Nah yang seperti saya sebutkan tadi, 1/4 bagian gitu bisa menjadi referensi SOP trading teman-teman. Contoh misalkan ada market structure seperti ini ya, kenaikan ya. Nah ketika ini pullback, SOP trading saya itu saya 1/4 bagian yang bawah ya. Saya tunggu nih untuk menembus equilibrium dulu. Nah ketika sudah menembus equilibrium pada 1/4 bagian yang ini ya, saya siap-siap untuk melanjutkan tren kenaikan kalau dalam case ini gitu. Kalau tidak menembus equilibrium, saya tidak akan trade. Nah itu boleh, itu jauh lebih aman guys gitu ya. Nah kenapa kok 1/4 bagian? Gini guys, saya hapus dulu semua ya. Nah kenapa kok pilih yang 1/4 bagian guys? Ya, pilih yang angka sakral 25%, 75% ya. Pokoknya 1/4 bagian ya. Contoh, ini misalkan tren turun ya guys ya. Tren turun seperti ini. Nah, ketika ini naik ya guys ya. Kita sudah bersiap-siap nih. Kita tarik Fibo ya. Kemudian tunggu menembus equilibrium. Lalu kita ancang-ancang di 1/4 bagian. Ya. Contoh, misalkan kita tidak menghiraukan adanya SND di sini ya, mungkin ya. Kita hanya mengacu pada level 1/4 bagian yang di sini 25 atau 75%. Itu tergantung teman-teman nariknya dari mana ya, dari atas atau dari bawah ya. 25% atau 75% gitu ya. Pokoknya 1/4 bagian. Nah, di sini guys, ketika kita entry di sini, sell ya. Yang teman-teman dapat itu bisa minimal 1/3 risk rewardnya. Betul ya? 1/4 bagian ini ya, 1/4 bagian ini, 1/4 ini, 1/4 ini. Kalau selnya di sini, bentar ya. Kalau selnya di sini, ya guys ya, 1/4 ini, maka kita harus menempatkan SL ya di sini. TP minimum ya di sini. Atau kalau mau TP bertahap di level 50, 75 atau 25 berikutnya, 1/4 bagian berikutnya, kemudian harga kembali ke titik shadow swing ini. Jadi yang kita dapatkan 1/3 guys risk rewardnya. Nah risk reward 1/3 ini sudah bagus guys. Iya kan, sudah sangat bagus kan. Sell titik ini entry point-nya ya. Kalau mau teman-teman parsial TP-nya boleh ya untuk menambah equity, untuk mengamankan modal, mengamankan profit dulu. Ya, TP1 di 50%, TP2 di 1/4 bagian berikutnya, TP3 ya di previous swing. Gitu. SL di sini. Tetap harus ada SL guys. Nggak selamanya analisa kita benar, ya kan? Tapi setidaknya kita mendapatkan RR 1/3. Itu sudah sangat bagus guys. Sangat bagus. Ya, sekali lagi ya guys ya. Ini sangat bagus. 1/3 itu. Trade kita juga jauh lebih aman. Kenapa? Karena pertama, kita pada poin 1 ini kita ikut tren, ya, kita ikut tren. Nah, kalau tren turun, ikut tren aja. Jadi kita mempunyai gaya trading yang jauh lebih aman guys, jauh lebih baik dan jauh lebih terukur ini loh dengan risk reward
yang kita dapatkan 1/3 setidaknya ya. Padahal ya guys, kalau kita ikut tren, ini ada potensi ya guys ya, ada potensi untuk terus turun loh. Kalau dalam kasus ini, maka kalau kita entry di sini, maka risk rewardnya ya bisa besar, gitu kan? Nah ini keren guys, ini simple banget ya. Saya harap teman-teman mudah ya memahami ini ya. Oke, untuk cara penerapannya kita langsung masuk ke chart MT4 ya guys ya. Oke guys, kita sudah berada di MT4 ya. Nah, kita mau setting Fibo dulu ya. Kita keluarkan dulu ya Fibonya ya. Ini. Nah, ini yang kemarin ya guys ya. Ini saya kasih default dulu ya. Set to default. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian berarti saya tambahi angka 75% ya. 0,75. Berarti deskripsinya 75,0 ya. Kemudian 25%-nya di sini kan ada angka 236 ya guys ya. Ini saya ubah menjadi 25 ya. Jadi 1/4 bagiannya. Sebentar, 25.0. Oke, nah seperti ini ya. Kemudian back dan nah kayak gini ya guys ya. Jadi kita itu ya guys ya, hanya ini loh guys, siap-siap pada 75% dan 25%. Ini equilibriumnya 50% ya. Jadi ini 1/4 bagian, ini 1/4 bagian, ini 1/4 bagian, ini 1/4 bagian gitu. Oke, coba kita aplikasikan ke chart ya guys ya. Coba ini saya cari dulu ya. Oke, ini aja apa namanya GBP USD ya, di M30 ya, kita coba ya. Mulai dari mana ya? Sebentar. Oke, dari sini aja guys ya. Nah, misalkan kita berhadapan sama market seperti ini guys ya. Ini seperti ini ya. Lalu guys, ini break. Nah, ini ya guys ya, di break. Nah, berarti dari sini ya guys ya, ini sudah membuat struktur kenaikan. Ya kan? Nah, setelah membuat struktur kenaikan ini, ya sudah, kita tarik Fibonya. Kita tarik ya. Sini. Aduh, mana tadi ya? Nah, ini ya guys ya. Nah, ini ya. Ini saya tarik di pucuk ya. Kemudian ini juga di pucuk ya, seperti ini. Nah, terlihat ya guys ya. Tadi kan saya menggambar ini ya, struktur kenaikan ini ya. Ini sudah di break. Oke. Nah, ketika harga sekarang berada di sini guys, kemudian turun. Nah, ini kan melakukan pullback ya. Karena ini sudah ada indikasi kenaikan ya. Sudah ada struktur kenaikan. Kalau struktur penurunan kan seperti ini ya guys ya. Nah, ini struktur kenaikan ya. Oke. Ketika ini turun, nah ini guys, 50%-nya di break. Ya. Nah, kita tunggu nih di sini 25%. Ya. Tapi guys, ya, sekali lagi ya, teman-teman harus ingat yang saya bilang bahwa level Fibo ini hanya panduan. Ya. Acuannya cari SND. Nah, ternyata guys, yang diambil entry point-nya itu ini loh guys. Ada rally base rally. Ya. Diambil guys. Berarti 1/4 bagian yang di sini, bukan yang di sini. Gitu. Ya. Nah, kayak gini ya guys ya. Nah, ini lebih jelas ya. Dia ambil rally base rally. Ternyata ambil di 1/4 bagian ini guys. Di 25%-nya ini dia nggak sampai. Ya nggak masalah gitu. Kalau misalkan teman-teman bisa ya memanajemen apa namanya resikonya, teman-teman bisa boleh entry buy di sini di level apa rally base rally ini. Lihat guys, dari sini sudah ke sini, ya sudah 1/3 ini.
ya, ikut tren, ya. Lalu kita lanjutkan ya. Nah, ini sudah di break ya, ini sudah di break ya. Ini masih memunculkan indikasi ke atas ya. Karena resisten ini sudah di break gitu loh. Ya, ini masih naik harganya. Kita pindah guys di sini. Ini terserah ya, teman-teman nariknya dari bawah ke atas atau atas ke bawah, jangan diperdebatkan ya guys ya. Ya, yang penting konsep seperempatnya itu loh. Ya. Nah, sampai sini boleh. Misalkan ya, ini ternyata harga turun. Sorry sebentar. Ini ternyata harga turun ya, tapi nggak menembus equilibrium. Nah, teman-teman kan nggak trade. Teman-teman kan nunggu di seperempat sini atau seperempat yang sini. Ya, ini panduannya 75%-nya. Ya kan? Nah, ini nggak apa-apa. Ternyata dia sudah naik. Ya, naik. Tapi ini ngebreak sedikit ya guys ya. Oke, nggak apa-apa, ngebreak sedikit. Lalu dari sini mau pullback lagi. Nah, ini di update aja nggak apa-apa. Digeser ke sini. Nah, ya. Lalu kita tunggu pullbacknya. Ya. Nah, kita tunggu pullbacknya. Lihat guys. Ini sudah ngebreak ya. Nah, kita siap-siap di sini. Ya, di 75% ini. Nah, di 75% ini nggak ada SND. Adanya di sini. Ya. Sama di sini ada bullish engulfing. Ya, order block. SL tentunya ya di luar ini dong. Ya kan? Nah, dengan memakai referensi SOP trading seperti ini, kita jauh lebih aman, guys. Ya, SL kita dari entry kita itu satu loh resikonya. Tapi reward yang bisa kita ambil itu bisa 3, bahkan lebih karena kita ikut tren. Kalau teman-teman percaya ini akan lanjut tren, itu nanti tergantung analisa ya guys ya. Top down analisisnya harus jalan juga ya. Ini hanya untuk eksekusi aja gitu ya. Nah, coba lihat yang terjadi apa. Loh, naik guys. Loh ini guys, kesentuh guys. Ya, kalau mau TP bertahap dari yang sini tadi, bentar, dari yang ini, misalkan teman-teman entry di sini ya, karena di sini ada SND ya, rally base rally. Ternyata kena floating dulu, ya. Tapi kita ada SL di sini, ya nggak apa-apa, gitu. Namanya juga kita sudah mempunyai SOP ya, gitu. Ya kita harus disiplin, ya. Ternyata naik guys. Kalau mau TP1 dulu 50% boleh. TP2 seperempat bagian berikutnya boleh. TP3 ini previous swing boleh. Kalau mau hold boleh guys. Ya, karena kita ikut tren jauh guys. No, ya kan? Coba lihat. Tuh. Ya ini resiko ikut tren. Dapat profitnya banyak. Gitu. Kalau lawan tren memang ada risiko ya. Tapi kalau ikut tren, kalau kita tahu ini loh, pullbacknya ini. Nah, kita bisa ikut tren panjang guys. Gitu. Ya. Menggunakan SOP angka sakral guys. 25%, 75%. Kalau nggak menyentuh itu nggak apa namanya nggak entry gitu. Ya. Coba lanjut lagi ya, sekali lagi ya. Oke, katakanlah ini naik ya. Naik sini ya guys ya. Contoh ini ya. Sampai sini ya. Naik lagi di sini ya. Ini sudah break ya. Oke. Kita sekarang saya pindah ini ya. Nah, saya pindah ya. Ini saya taruh paling pucuk bawah. Ini saya taruh paling pucuk atas. Oke, perhatikan ini ya guys ya. Nah, ini guys. Harga turun. Nggak mampu ya. Sampai equilibrium ya. Dia naik lagi. Malah ngebreak. Ya. Lalu turun. Ya. Nah, ini diupdate aja guys. Nah, diupdate seperti ini. Ya, kayak gitu ya. Oke. Kemudian ini 50 guys. Ya, equilibrium. Dia sudah naik.
kita nggak dapat trade ya guys ya. Coba lihat, ini nggak ada SND ya, kita bingung ya mau entry di mana. Nggak apa-apa gitu. Nah ini kemudian naik terus. Ya, ternyata ini naik. Ya, belum close menembus equilibrium ya, ternyata naik. Nah kalau teman-teman mau update juga ya boleh update gini. Ya, ya boleh. Lalu lihat guys, ini nembus equilibrium ya. Sini siap-siap guys, 75% guys, ancang-ancang. Di sini ada double maru. Pasti nanti di time frame kecil, ini kan M30 ya. Di time frame kecil M15-nya itu ada anu guys, apa namanya? SND gitu loh. Ini paling gampang ya. Konsep R ya, RBS. Nah, itu konsep paling gampang. Oh, ternyata di sini ada level pantul RBS. Sudah 75% sesuai dengan SOP trading saya. Hajar ya. Naik lagi, guys. Ya kan? Enak ya kalau ikut tren ya, guys ya. Gitu. Nah, ada satu lagi. Mungkin teman-teman ada yang sadar, ada yang tidak sadar. Contoh ya. Misalkan seperti ini ya. Ternyata dia ambil 50 tadi ya kan? Kemudian break lagi. Ini break ya. Lalu kemudian teman-teman ambil ini. Ambil swing yang di sini. Ya. Ya. Ambil swing yang di sini. Kemudian ini turun break equilibrium, siap-siap di sini. Ya. Ini ternyata naik, kemudian kita kena SL. Gitu. Misalkan teman-teman ada yang gitu, kayak gitu ya. Ya enggak apa-apa. Berarti dilatih lagi, dianalisa lagi. Ya. Lihat. Ini trennya masih kuat naik. Dan tadi saya bilang, ya, sebelum dia nge-close di sini tadi ya, nge-close equilibriumnya, ya, sebelum nge-close equilibriumnya, itu teman-teman boleh update ini, ya, nggak usah dipindah dulu, nggak usah dipindah dari sini ke sini, ya, tetap di sini, tapi ininya diupdate gitu, ininya, ya, level yang atasnya. Kena guys, gitu. Kalau misalkan teman-teman apa namanya tidak yang cara saya ini, teman-teman ngambil yang di sini sama di sini ternyata loss, ya nggak apa-apa, gitu. Teman-teman evaluasi, oh ternyata kalau modelnya seperti ini harus diupdate Fibonya, yang ini jangan dipindah. Nah kayak gitu loh, ya. Kita cari jalan keluarnya, gitu, ya. Oke. Ada lagi ndak? Sudah lama ini guys ya videonya ya. Nah, contoh seperti ini. Dari sini ya guys ya. Ini break ya. Oke, sekarang kita tarik Fibo dari sini ke sini. Ya guys ya. Bentar. Dari sini ke sini. Ya. Kita tunggu nih. Ya. Kita tunggu di sini. Ya. Nah, 75% di sini nggak ada ini ya. Apa namanya? SND ya. Gitu. Nah, ini tergantung teman-teman ya, mau nambahi SOP-nya harus ada SND atau bagaimana, itu terserah. Contoh kita nggak mengambil harus ada SND ya. Kita pokoknya entry aja di ketika mendekati 75%. Misalkan entry di sini. Naik, guys. Ya, misalkan TP1 dapat. Ternyata ini turun, guys. Nah, di sini teman-teman harus cekatan ya. Dalam artian harus respon. Kenapa kok turun ya? Oh, ternyata dari atas sini itu sudah membentuk struktur penurunan. Harus cepat sigap. Gitu, guys. Coba ya lihat ya, saya. Nah, gini loh. Dari break ini di break ya. Kemudian teman-teman tarik ini 0, ini 100 ya. 75%-nya di sini. Ketika teman-teman entry di sini untuk naik, ternyata ini turun. Teman-teman harus sigap. Loh, kenapa ya?
oh ternyata ini sudah membentuk struktur penurunan banyak nih, gitu. Dan di sini ada struktur kecil, ini loh, swing low yang ngebreak ini, swing high ini, ya. Sorry, swing low yang ini di break ini loh. Nah, turun ini guys. Maaf ya guys ya, kurang ngopi ya. Ngerti ya maksud saya ya? Jadi ini loh, dari atas ini ya, sudah di break. Nah, ini guys, swing low ini sudah di break. Break. Nah, ini memunculkan indikasi turun. Gitu. Ya. Nah, dari sini kita harus sadar. Oh, ternyata enggak. Jangan pakai yang Viboy ini. Ini saya berubah arahnya. Nah, seperti ini. Ini contoh sudah di break ya. Nah, seperti ini. Gitu. Ya. Ini di break. Ya. Yang ngebreak ini ya, dari swing ini sampai sini kan. Kemudian dia pullback ya. Ternyata dia mengambil ini ya, 38 ya, nggak sampai 25 ya. Nah, turun seperti ini. Ya. Oke. Misalkan kita nggak dapat trade ini. Kita pindah lagi ke sini. Nah, ya, karena ini jelas ya, break ya. Tadi kan sudah nembus equilibrium ya. Nah, yang ini seperti ini strukturnya. Nah, cek. Nah, ini guys, mendekati 25% ya. Coba cek. Di sini ada support ya, di break dia menjadi SBR. Ya, dia tidak mengambil seperempat bagian yang di sini, tapi mengambil seperempat bagian yang di sini, gitu loh. Lanjut turun guys, turun, karena ini sudah tren turun, gitu loh. Nah kita harus sigap ini, ya. Ini guys, teman-teman ingat ya, bentuk seperti ini itu sudah menunjukkan struktur penurunan. Bentuk Z seperti ini naik, itu struktur kenaikan, gitu aja guys. Ya, makanya tadi di sini kan mendapat perubahan arah harga. Ini yang disebut change of character ya, kayak gitu. Atau kalau apa namanya, secara besarnya kalau konsep Ibu Musang ini CB1 ya, atau candle to candle-nya supportnya sudah di break nih, ya sudah, ini informasinya turun, kita harus sigap akan hal itu, gitu loh. Nah ini lanjut turun aja guys, turun. Nah, nah seperti ini ya, lihat ini di spike ya. Kena SL ya, misalkan kita entry di sini ya, apa namanya, SL di sini ya, tapi turun guys. Nah ini kurang ajar guys, perbuatan siapa ini? Kayak gitu ya. Lalu ini lagi, ini dari 0, ini 100. Lihat guys, ambil 25% guys. Di sini ada SND, di sini juga ada QM, ya kan? Seperti ya, seperti QM, high low, higher high, lower low. Nah ini gitu loh, turun lagi guys, ikut aja trennya, turun guys, gitu ya. Saya harap ini seru ya guys ya, belajar yang video ini ya. Saya harap teman-teman eh, lebih apa ya, terbuka ya, dalam artian gini, mendapatkan insight baru ya, mendapatkan ide baru ya. Ini bisa teman-teman jadikan untuk referensi trading teman-teman ya. SOP-nya saya tunggu seperempat bagian ya, itu yang pertama. Yang kedua, saya harus cari acuan SND misalkan ya. Kalau ketemu setup atau killer setup ya, itu bonus ya, malah sangat luar biasa kalau ketemu setup ya, atau killer setup. Nah ini guys bisa menjadi SOP trading kalian, gitu. Nah ini kita bisa mendapatkan minimal 1/3 risk rewardnya, gitu. Nah berhubung kita ini follow the trend, maka ini bisa 3 lebih guys, bisa ya, keren ya. Gitu aja, simple aja. Semoga video ini bisa membuka
pikiran, wawasan, cakrawala kita ya guys ya. Untuk trading kita lebih baik, lebih simpel, lebih sederhana, lebih baik, lebih konsisten. Gitu. Teman-teman coba ya backtest ya angka sakral ini seperempat bagian angka Fibo. Ya, saya akan berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk teman-teman ya. Saya bongkar semua materi yang sudah saya pelajari, saya estafetkan ke teman-teman ya. Oke, sampai jumpa di next video ya guys ya. Saya doakan teman-teman selalu sehat dan rezekinya banyak. Amin.